Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan Ketua Takmir Masjid Maunah ingkang kawula hormati, keluarga ageng Masjid Maunah, saestu ingkang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kesempatan pagi yang cerah ini di waktu yang mulia, gitu. Subuh itu adalah waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di Baitullah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan sami masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kula panjenengan sami rawuh wonten masjid tercinta menika. Saestu mugi-mugi lampah kula panjenengan sami kanthi ikhlas sing manah, kanthi ikhlas sing penggalih pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi tansah katur dumateng uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganipun, para sahabatipun, saestu mugi-mugi dumugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun wonten yaumil qiyamah samangke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo sareng-sareng donga nggih. Alhamdulillahilladzi kula waoske terus mangkin jenengan ingkang nerokke nggih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ben monggo. Temono monggo. Oh, bangun tidur ya, kelantung ya berarti itu. Ya, monggo sareng-sareng donga melih. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mungkin dong. Tausiah persubuhan ngeten nggih dongane niku biasa. Wong mboten usah didongani mawon. Niki nak jamaah almanar ngen kula wonten biasane mboten ngantos 5 menit pun menusa donga bismikallahumma ahya wa bismika amut pun langsung tekelu. Tapi nggih mboten napa insyaallah tekelu kula panjenengan sami menika mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala nggih. Mungkin sak tekluan niku sak ganjaran nggih. Orang tekluan berarti nak telung tekluan niku nggih tambah kata ganjarane. Nggih, estu mugi-mugi pikantuk sedaya menika pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala.
tema kita pagi hari ini Ibadur Rahman. Ini kemarin 3 Jumat berturut-turut tema menikah saya sampaikan di 3 masjid yang berbeda di khutbah Jumat. Wonten Al-Manar, kemudian di Masjid Al-Muhibban, lanjut di Masjid Nurul Fajri, Caket Mandala Krida. Ada Masjid Nurul Fajri, masjid baru juga. Lumayan besar juga, ya. Luas tanah mungkin sekitar 700 meter. Proses pembangunan sudah 5 tahunan ada tinggal itu. Ya, tapi belum selesai, yang lantai 2 mereka dari rampung. Ya. Saya sampaikan ini untuk pengingat diri saya pribadi. Terus, pengingat-ingat, pangeling-eling dumateng di samping saya pribadi juga panjenengan sedaya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menika kalau kita resapi, kita hayati menika luar biasa. Disebutkan menika wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa ibadur rahman, dan hamba yang dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati menika adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan haunan, tawadhu. Tawadhu menika rendah hati. Nggih. Rendah hati menika nggih tidak sombong. Nggih. Kalau ia punya jabatan nggih tidak menyombongkan dengan jabatannya. Nggih. Kalau ia punya kekayaan dadi wong sugih nggih mboten menyombongkan kekayaannya. Nek cara Jawa menika mboten nek sugih ya ora semugih. Tidak menyombongkan ketampanannya ataupun kecantikan. Nek ganteng ya ora kemanteng nggih. Nek ayu ya mboten kemayu. Lho. Tiyang sugih menika nggih pikantuk saking Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau menyombongkan dengan kekayaan yang iki semboten diremeni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menjadi takabur. Nggih, nggih entuk awak sugih. Tapi kalau semugih menika sing mboten entuk. Sami kalih wong ayu niku ya mboten napa-napa. Nggih, wong disawang niku nggih nyenengke, nggih. Nyenengke. Tapi sing mboten entuk itu napa? Kemayu, nggih. Jadi kalau sudah tingkatannya pada tingkatan sombong, ya, semugih, kemayu, kemanteng tadi, ya. Napa niku? Ya, gemleleng, ya. Gemleleng. Saking gelelenge tenanan tadi gemleleng, ya. Ya. Terus kita napa? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Maka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala menika nggih tetap menjadi hamba nggih. Kita ambil contoh menika nggih padi menika. Padi itu semakin tua semakin menumpuk. Manusia ya seperti itu. Tidak ada yang bisa disombongkan. Bagaimana kita menghadapi pandemi yang hampir 2 tahun menika nggih. Ya, manusia lemah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mboten wong sugih, mboten wong melarat, tidak negara maju, tidak negara miskin, hampir seluruh negara sama menghadapi pandemi menika. Ketakutannya luar biasa. Dengan apa? Virus yang mboten ketinggal, tidak terlihat oleh mata kita semua. Saya sudah lama tidak, hampir mungkin 2 tahunan juga, kalau melihat di beberapa masjid, kebetulan sudah mulai wonten pengaosan hatunjang, wonten pengaosan sanesipun menika nggih. Biasanya kula ngemati standar,
kelongnya oke orang. Almanar menika kelongnya kathah sangat. Terus di puncak pandemi menika pernah 1 minggu menika ada yang meninggal itu 14 orang jamaah kan. Ini variatif, ada yang sepuh, ada yang masih muda. Dalam 1 minggu itu ada yang meninggal 14 orang. Ya. Di Jawa Timur satu keluarga kami juga masih saudara mereka. Pernah 1 hari dalam 1 jam mereka. Terus dalam 1 jam mereka yang meninggal 3 orang. Masih saudara mereka. Putri pun, kemudian ibunya nyambung 1 jam kemudian mereka pernah ponaan itu. Kemudian nyambung masih ada saudara saya juga mereka. Bukan saudara, teman, ya, teman satu kelas waktu di UIN dulu. Masih muda, dosen UIN Purwokerto. Ya. Sahabat karib saya menikah, karena seminggu sebelumnya juga masih telepon-teleponan. Ya. Dalam hitungan 3 jam itu suaminya dulu, karena suaminya 4 hari masuk ICU, setelah itu begitu masuk ICU, istrinya menikah, kondisinya kritis. Ketika kritis, nyusul dibawa ke rumah sakit. Baru sampai halamannya menikah, halaman rumah sakit, istrinya meninggal dunia. Putranya pun sekawan masih kecil-kecil. Kemudian boten jarak berapa lama suaminya yang di ICU menikah juga menyusul meninggal. Saya ngalami juga karena ibu mertua saya yang di Magelang menikah di ICU rumah sakit Magelang itu 25 hari karena positif COVID nih. Jadi pas puncak-puncak itu menikah, pas sulit-sulitnya oksigen menikah. Di Jogja juga, di Magelang juga sama. Saya tiap pagi menikah wirawiri karena tidak boleh ditunggui di ICU menikah. Terus nggak ngalai, setiap habis subuh saya mesti berangkat ke Magelang untuk hanya sekedar mendoakan saja, tidak usah mendekat, hanya dari halaman rumah sakit menikah. Ya, kemudian nanti pulang lagi ke Jogja. Setiap hari seperti itu, 25 hari. Ya. Pas hari ke-7 menikah, itu kritis-kritis sama ibu saya. Ya. Pas posisi hari ke-7 menikah, satu ruangan ICU menikah 4 orang. Ya. 4 orang menikah dalam 1 hari, yang 3 orang menikah meninggal dunia. Terus tinggal ibu saya, ibu mertua menikah. Padahal ibu saya juga dalam kondisi kritis. Besoknya itu juga sama, ketika masuk lagi itu meninggal lagi. Terus sedikit gambaran kemauan betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gunantungnya namu datang Gusti Allah, bukan kepada siapa-siapa. Kalau kita kesehatannya berkurang, gunantungnya tetap dumateng Gusti Allah. Dia tetap ikhtiar ke dokter, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ICU. Ya, alhamdulillah tadi saya ceritakan yang ibu saya tadi selamat, sampai sekarang masih tambah seger, tambah walaupun pemulihannya cukup lama mereka. Kemudian dari ICU mereka diberikan selamat oleh dokter-dokternya, dengan mereka termasuk kuat dan juga ya mendapatkan pertolongan Allah, terus diberikan kesehatan, disalami kabeh kali dokter-dokter ini. Tapi neng ICU sing koncone sampun sami sedo itu namung dilirak-lirik tok kali malaikat. Terus ya semuanya yang sedo karena COVID atau karena yang lain, ya kita doakan semoga husnul khotimah wa min alil jannah.
yang diberikan kesehatan, ya semoga menikmati kesehatannya itu dengan bersyukur teman-teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba yang dikasihi oleh Allah Ar-Rahman itu adalah hamba yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, saat ini yang kedua, monggo di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, sampun wonten unjukan saudara snack minangka rezeki saking Allah Subhanahu wa Ta'ala lumantar ingkang bertugas wonten ing jan punika, kita doakan mugi-mugi tambah barokah rezekinipun. Monggo kita rabi sesarengan kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sumangga. Nggih. Nggih. Kula sakniki napa mangke mawon. Monggo. Nggih. Niki nek metu kotaan konsentrasi ini rada ilang. Nggih, ingkang kaping kalih wa ibadur rahman idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini penting, pengingat bagi diri kita. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika ada orang yang berbuat aniaya kepada kita, idza khatabahumul jahilun, wonten tiyang ingkang mendolimi kita. Bahasa gampil melih, wonten tiyang ingkang ngeleki kula panjenengan sama. Ngeleki ngertos nggih? Ngeleki niku dikaleki lho. Ya dieleki. Dieleki niku basa mriki napa? Diawoni. Kok diawoni? Ya dielek, dijelek-jelekan. Dizalimi, dianiaya. Idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membalasnya dengan kebaikan. Ini penting bagi kita. Ini teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Gitu. Jadi nek wonten tiyang ngeleki niku, ya ampun males ngeleki. Enak ngeleki napa enak dikaleki? Ya, mboten enak kabeh niku, mboten apik kabeh. Ya. Maka ketika ada orang yang berbuat aniaya kepada kita, maka membalasnya dengan kebaikan. Umumnya tiang nak dieleki niku napa? Gitu. Males ngeleki maupun males sing luwih. Gitu. Nek diperenguti menika, nggih. Niki nek berlaku sing kene kula nggih. Lemar nguti niku luwih. Nggih. Wonten sing iso nyontoni. Nggih. Terus rata-rata seperti itu. Umumnya tiang. Nggih. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah, ya. Napa ngendikan Rasulullah napa? Fajaza'u sayyi'atun mithluha. Balasan bagi orang-orang yang berbuat aniaya itu ya perbuatan aniaya yang serupa. Tapi napa? Masih berlanjut ini. Faman ma'afa ngendikan Rasulullah. Siapa yang mau memaafkan, ini luar biasa. Ini ilmu tasawuf yang tingkat tinggi ini. Walaupun sulit, tapi kita harus belajar dari apa? Dari Rasulullah Muhammad SAW. Lewat ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sudah mencontohkan bagaimana pentingnya faman ma'afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ngendikan Rasulullah. Siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Ya. Jadi, dia bukan usah nganggu umum tiang. Ya.
Walaupun itu nggih sudah lazim kita lihat. Wong nek dieleki males ngeleki, nek diperenguti males merenguti gitu. Nek dipentung ya males mentung. Nek dikeplak ya males ngeplak. Nah niku umume tiyang ngoten. Tapi alangkah indahnya kita mau menteladani apa yang sudah dicontohkan oleh para kiai, para ulama, panutan kita, nyambung nanti kepada Rasulullah SAW. Faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau berdamai, maka mendapatkan tempat yang mulia, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki. Ya. Bagaimana kisah Rasulullah dulu? Kita dilempar dengan kotoran unta, diludahi, difitnah dengan fitnah yang keji. Tapi balasan Rasulullah apa? Membalasnya dengan kebaikan, membalasnya dengan mendoakan. Ya. Nah ini penting bagi kita. Niku yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ibadur rahman alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Ya, niki nggih sulit, tapi nggih kita harus melatih diri kita. Wa ibadur rahman, dan hamba yang dikasihi oleh Ar-Rahman, alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah, yaitu orang-orang yang melewati malam-malamnya dengan ruku, dengan sujud, dengan berdiri di hadapan Tuhannya. Ya. Tapi diluas kalian Bapak Imam subuh tadi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasar. Kontak ini wonten niki surat yang kalau saya ngimami subuh di Al-Manar menika mesti saya baca. Aqimis sholata liduluki syamsi, ada nilai yang luar biasa di situ. Ya. Saya jarang ngimami subuh di Al-Manar, tapi kalau saya ngimami biasanya pun membaca itu. Kalau saya spesialis di maghrib sama isya biasanya pun, ya. Kalau tidak ada acara di luar, itu maghrib isya terus di kulo. Tapi kalau subuh saya minta ada imam yang lain untuk mengimami subuh. Ya. Terus yang ketiga tadi, wa ibadur rahman alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Ya. Marah kali Gusti Allah, lebih-lebih di nisful lail, seperti malam yang luar biasa. Ya. Ngajak monggo silakan. Tapi semangat kita menika nggih hanya semangat taqarrub ila Allah. Jadikan tahajud kita menika nggih ya sebatas hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya. Sarana muhasabah bagi kita. Nikmat saestu. Walaupun saya setengah jam. Kalau sudah terbiasa 1 jam atau nanti setelah itu menjelang subuh berangkat tindak subuhan. Rakatul fajri khairun minad dunya. Ini waktu-waktu yang istimewa di situ. Jam 3 nanti jam 4 masuk subuh gitu. Terus nanti nyambung sholat subuh berjamaah di masjid. Rakatul fajri khairun minad dunya. Qabla subuh 2 rakaat menika khairun minad dunya wa ma fiha. Nikmat saestu. Kados enjang menika nggih. Niki kaya ten
taman-taman surga ya. Nikmat saestu. Wajah-wajah itu wajah-wajah ingkang wajah-wajah ahli surga sedanten. Nggih, estu nggih. Ya. Nikmat ayam nggih. Kaya ora diutang kabeh. Nggih. Ini diutang mangke dipikir mulai nek tepun ngriya. Ten masjid niku wajah masyaallah, wajah ahli-ahli surga. Saestu mugi-mugi kula panjenengan sami selalu dalam bimbingan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi ibadur rahman. Yang pertama apa? Iya. Saya kemudian berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dengan tawadhu, tidak menyombongkan diri sebagai apapun. Ya. Kalau kita resapi maka ya nikmat hidup kita. Menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang bersyukur. Itu sikap-sikap tawadhu niku ketemu niku ngaten mangke. Ya. Dan itu makomnya adalah makom yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saniki sing dipatosi napa boten dunya nggih. Hanya mengharap-harap ridho Allah Subhanahu wa taala. Boten usah patos sing sanesipun. Nggih. Hanya ridho illah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi napa? Alladzina idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika ada yang berbuat aniaya kepada kita, maka kita membalas dengan kebaikan. Walaupun sulit, sulit. Kalau kita hidup bermasyarakat, menikah yang seperti ini sulit, tapi itu diajarkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Harus kita latih, Ya, saya banyak belajar, banyak belajar. Ketika membangun Al-Maram itu juga rintangan hambatan itu luar biasa besarnya. Yeah. Panjenengan sudah pernah rawuh di Al-Manaf, cuma mobil panggil itu. Yeah. Al-Manaf dulu 100 meter. Yeah. Dulu pernah saya ceritakan. Sekarang 1.600 meter. Bangunannya ya alhamdulillah representatif lah untuk jamaah. Dan semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun kita selesai. Sama mau nangge 1 tahun kita selesai. Kita tahu 1 tahun selesai. Modalnya sebenarnya pertama 40 juta. Tapi punya keyakinan penuh berpun caranya kita nanti punya bangunan masjid yang indah, yang nyaman untuk jamaah. Ya. Alhamdulillah terrealisasi. Ya saya setuju untuk anipun bapak-bapak ibu-ibu semuanya, mugi-mugi Al-Manaf, mugi-mugi Maunah dan masjid-masjid yang lain itu menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Inilah nanti tanda kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita andalkan mungkin nggih. Sujud-sujud kula panjenengan sami. Ketika di rumah, ketika di masjid, ketika dimanapun menika selalu menundukkan hati, niki penting, ya penting. Dan syukur-syukur ya. 2 tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Sempatkan untuk taqarrub ila Allah di waktu yang mustajabah. Di nisful lail. Berhitung caranya dipaksa, dilatih. Ya, saya 15 tahun yang lalu kan punya jamaah tahajud call. Dari nonton BlackBerry, dari nonton HP atau sama Android dan lain sebagainya. Waktu itu nembe nek wonten tiang SMS menika muni mati ngoten. Nokia sing cilik kotak. Nggih. Rasa kemutan mboten. Saniki pun mboten wonten sing kagungan kados. Oh tak wonten. Nggih. 15 tahun yang lalu saya pakai HP menika tiap ngemotaken nggih. Mengingatkan untuk mengajak-ngajak kita mengawali dari 5 orang. Nggih. Mengawali tahajud call menika dengan 5 orang. Saya SMS tiap jam 3 menika.
dengan apa nggih istilah pun satu kalimat lah, tidak panjang nih karena terbatas kok kalau SMS. Alhamdulillah berjalan cukup lama 5 orang, tambah. Dalam waktu 1 tahun itu jamaah SMS tahajud call saya itu ada mungkin 1000-an ada, Pak. Karena mereka ada, tanpa sepengetahuan saya, ada salah satu ketua takmir masjid yang mendokumentasikan setiap isi SMS saya mereka dalam satu bundle 70 halaman kalau tidak salah. Niku diketik rapi, kemudian dimunculkan mereka jamnya, detiknya. Terus kalau jam 3 lewat, niku nggak ada satu dalam dalam satu bundle buku selama 2 tahun kalau nggak salah itu sing lowong itu ada berapa, karena saya memang nggak SMS, ada beberapa kali yang tidak SMS. Wonten sing krinan nggih wonten, wong manusiawi itu mboten iso sing. Jadi wonten sing menjelang subuh niku wonten sing mboten SMS belas sampai 2-3 hari nggih wonten. Nggih. Kentean pulsa. Kentean pulsa. Jadi nggih. Niku bukunya sampai sekarang masih ada. Terus dari 5 orang sampai hampir 1000-an orang, kemudian ada yang membukukan mereka, menyemangati jamaah, di samping menyemangati diri saya sendiri. Yeah. Dengan apa? Pripun carane saged, dan itu harus mengajak kepada yang lain, wabil khusus kepada keluarga kita. Di sepertiga malam. Bapak Ibu, 3 hal tadi mungkin saged menambah semangat kula panjenengan sami untuk ridho illah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saestu kapanpun dimanapun, ketika nanti satu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin dalam kondisi husnul khotimah wa min ahlil jannah. Kados mengatakan injan punika. Masya Allah nikmat, saestu nikmat. Kalau kita mengatakan Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, sareng-sareng kanthi ikhlas sing manah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha segala-galanya. Zat yang menguasai hidup kita, mati kita. Zat yang menguasai jagat alam raya semesta ini. Kita hanya menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita panjatkan doa bersama-sama di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Insyaallah doa kita mustajabah. Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan masjid kita, untuk kebaikan tetangga kanan kiri lingkungan masyarakat kita. Wabil khusus jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah sayyidillahil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
ونجنا من النار وعافنا بالحسن اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا رزاق يا رفيع أنت رجاء يا كافي يا غني يا مغني يا كافي يا غني يا مغني يا لطيف يا خبير يا لطيف يا خبير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله استجب دعانا يا الله وبحق أسماء الأعظم أسماء الحسنى استجب دعانا يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من خلقة الدين وقهر الرجال رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله واجعلنا للمتقين إماما وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Amin 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 ya rabbal alamin. Wonten kirangan kumipun saestu pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi